Dengan kuasa darah Yesus, dan kami tolak semua kuasa iblis apapun yang ingin mencuri kebenaran firman-Mu. Buat roh jiwa kami tenang dalam hadirat-Mu. Untuk 1 jam ke depan kami mau fokus, karena kami tahu kebenaran-Mu itu akan memerdekakan kami. Di dalam nama Yesus kami ucapkan syukur dan terima kasih. Amin. Selamat malam, thank you untuk worship leader. Ternyata luar biasa juga Pak Win. Malam, saya udah lama sekali ya nggak kesini. Kenalkan mungkin untuk sebagian yang belum kenal, nama saya Rati. Saya dari AOC Jakarta. Saya dikaruniakan anak 5 dan cucu saya sudah 10, jadi termasuk keluarga besar. Amin. Dan tahun ini usia saya menginjak tahun 65. Nggak berasa saudara, buat saya usia nggak jadi masalah. Ya, karena tidak bisa menghalangi potensi Allah dalam kehidupan kita seperti itu. Dan hari ini tema bulan ini adalah kita untuk berjalan bersama Tuhan ya. Dan berjalan bersama Tuhan kita akan lewat dari musim dan musim, dan minggu ini adalah Kamis putih ya. Bertepatan bagaimana sebentar lagi minggu ini akan menjadi minggu Paskah. Kalau bicara soal Kamis putih itu bicara bagaimana mengenai perjamuan terakhir ya, di mana Tuhan lakukan dan Tuhan lakukan untuk kita, yaitu di mana dia lakukan, yaitu perjamuan Paskah itu adalah darahnya, dia mati, dia berikan untuk kita untuk melunaskan semua hukum dosa dan juga untuk menyelamatkan kita. Kalau di perjanjian lama saudara ya, perjanjian lama yang bicara soal Paskah itu adalah untuk membebaskan manusia secara jasmani dari tulah Mesir seperti itu, dan juga membebaskan yaitu umat Israel dari perbudakan Mesir. Kalau perjanjian baru itu lambangnya itu waktu Yesus lakukan, di mana dia naik ke kayu salib, dia itu membebaskan bukan secara jasmani tapi secara rohani kita. Rohani kita dimerdekakan, rohani kita dibebaskan, rohani kita dihidupkan sama Tuhan. Karena kalau roh kita mati saudara, apapun yang kita kerjakan tidak akan menghasilkan apa-apa. Kalau sampai hari ini kita bisa lihat bagaimana ekonomi kita tetap mati, keluarga kita tetap mati. Mati itu ibaratnya tidak ada terobosan ya, kehidupannya begitu terus, dan seolah-olah jalannya susah kayak gitu. Itu berarti roh kita belum hidup. Kalau roh kita hidup, di mana kita terima Tuhan Yesus, begitu Allah itu Tuhan Yesus ada di hidup kita, dia membawa hidupnya apa? Hidup berkelimpahan ya. Hidup kelimpahan itu kita nggak bicara selalu, jangan dikonteksin pakai uang saudara. Kalau uang itu adalah salah satu manifestasi dari berkat yang kecil sebetulnya. Yang paling utama adalah di mana pada waktu kita terima Tuhan Yesus, hati kita penuh dengan kelimpahan. Kelimpahan itu bicara biarpun kita punya sedikit ya, tapi kita nggak pernah khawatir. Untuk hari ini kita makan apa, besok makan apa, karena kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah biarkan kita untuk kekurangan ya. Nah, juga bicara kelimpahan itu bicara juga yaitu di mana hidup kita bukan hanya untuk, kalau kita wanita untuk suami kita dan mungkin 2-3 anak kita, tapi hidup kita memberkati untuk menjadi berkat banyak orang. Itu berarti hidup kita kelimpahan ya, sampai bisa memberkati orang sekeliling kita gitu loh. Nah udah gitu, yang namanya kelimpahan adalah di mana kita punya kemampuan orang menyakiti kita tetap bisa mengampuni. Itu hati kita berarti kelimpahan apa? Kelimpahan dengan kasih. Di saat hati kita disakiti, dihianati, mungkin ditipu, tetap bisa memberkati. Jadi kehidupan kita terus di atas ya, kita tidak pengaruh dengan apa yang terjadi di sekeliling kita karena level kita di atas ya. Nah juga bicara mengenai di mana di perjanjian baru tuh bicara yaitu pada waktu Yesus memecah-mecahkan roti, dia mencurahkan anggur, perjanjian anggur itu darahnya kepada kita. Disitulah kita bisa lihat begitu dilakukan, besoknya apa terjadi, itu kematian dikalahkan oleh Tuhan. Kalau perjanjian lama begitu darah dicoretkan pintu ambang Israel, di mana dagingnya itu dimakan sebagai Paskah ya, domba Paskah itu, kita bisa lihat besoknya orang Israel itu dimerdekakan. Jadi artinya sangat penting sekali saudara, bagaimana apa yang Tuhan sudah lakukan di kehidupan kita. Kecuali yang namanya perjamuan akhir, kita juga mengingat kembali sesudah melakukan perjamuan akhir itu, Tuhan juga lakukan pembasuhan kaki. Pembasuhan kaki berbicara mengenai kehambaan yang Tuhan bawa untuk menjadi teladan buat kita seperti itu ya. Kita buka di Lukas 13. Lukas 13 ayat 1 ya. Dikatakan gini, sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Kita sering dengar ya bahwa pada waktu Yesus suruh bikin mujizat anggur di Kana,
saatku belum tiba. Nah, nanti kau dengar lagi di mana lagi dikatakan saatku belum tiba. Nah, saat ini di ayat 13, di pasal 13 dikatakan bahwa saatnya sudah tiba. Itu bicara bahwa apapun yang terjadi itu selalu mulai dari dalam, yaitu dari Yesus. Tidak mungkin luar itu bisa memaksa Yesus untuk yang namanya mengatakan bahwa untuk melakukan sesuatu seperti itu ya. Nah, kita juga belajar bagaimana dalam kehidupan kita bahwa saatnya ini sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Nah, dalam kehidupan kita Tuhan sudah menjanjikan yang namanya hidup yang namanya dipulihkan ya. Dalam Tuhan juga bawa hidup kelimpahan ya. Kecuali kelimpahan juga membawa hidup, Tuhan juga bawa terang. Bawa terang dalam kehidupan kita. Mestinya pada waktu terang Tuhan masuk, pada waktu kita bertobat, kita lahir baru, kehidupan orang itu mestinya ekonominya tidak boleh gelap, saudara. Bicara soal terang, seluruh areal hidup kita ya, keuangan kita tidak boleh gelap, keluarga kita tidak boleh gelap, kesehatan kita juga tidak boleh gelap. Mestinya begitu, dikatakan pada kita terima Tuhan Yesus kita adalah ciptaan baru. Ya, nah jadi dalam kehidupan kita bisa lihat bahwa mestinya dengan kita terima Tuhan Yesus, hidup kita mesti berubah. Dan hari ini ya dikatakan sudah saatnya tiba untuk beralih dari dunia kepada Bapa. Bagaimana dengan hidup kita? Sudah enggak kita beralih dari kehidupan kita yang di dunia ini, yang kita bisa lihat sebelum lahir baru, sebelum terima Tuhan Yesus, masalah dalam keuangan. Sesudah ikut Yesus sampai hari ini masalahnya keuangan terus. Sebelum ikut Tuhan Yesus penyakit, sesudah ikut Tuhan Yesus tetap sakit. Sebelum ikut Tuhan Yesus keluarga berantakan, sesudah ikut Yesus berantakan juga gitu loh. Nah, jadi tergantung di kita keputusannya mau enggak hari ini apa yang kita lakukan ya yang dengan cara dunia kita tinggalkan untuk mulai beralih kepada perkara-perkara Bapa. Amin. Oke, thank you. Oke. Bapak, kami bersyukur dan terima kasih. Di saat ini Tuhan kami mau fokus untuk apa yang Kau katakan. Biar firman-Mu saat ini akan menjadi benih buat kami, akan membuka hati kami. Kami sudah memutuskan untuk tidak mau lagi hidup dengan cara dunia. Kami mau hidup dengan cara-Mu Tuhan, karena waktunya sudah singkat. Biar hidup kami menjadi berkat, hidup kami menjadi suatu kesaksian bahwa sungguh Allah ada dalam kehidupan kami. Kami tidak mau lagi, kayak Tuhan katakan saatnya sudah tiba dan itu terjadi dalam kehidupan kami. Amin ya. Nah jadi dalam kehidupan kita saat ini sudah tiba, kita bicara bahwa kita memutuskan untuk tidak mau lagi hidup seperti yang sudah-sudah gitu ya. Nah di dalam kehidupan kita saudara ya, kita bisa lihat bagaimana apa yang membuat dalam kehidupan kita, kenapa tidak terjadi suatu terobosan. Kalau kita lihat dari awal ya, soalnya saya percaya sejak kita lahir baru, Paskah kita ini udah berapa kali, kalau saya lahir baru tahun 97, sekarang 23 berarti sudah 26 kali Paskah. Pertanyaan saya, ini 26 kali Paskah dikatakan Tuhan sudah dikatakan membebaskan kita secara yang namanya jasmani, secara rohani. Tuhan bebaskan kita dari perbudakan jasmani, perbudakan secara rohani. Pertanyaan saya, sudah terjadi belum? Ini kalau dalam kehidupan kita hitung, kalau saya udah ke 26 kali. Dan saya lihat bagaimana hidup saya sangat berubah dari sebelum tahun 97 dan dari tahun ke tahun saya lihat banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Ya, jadi hari ini mari kita sebentar untuk kita celikan hati kita. Jangan kita nggak apa-apa biasa, nggak bisa, itu nggak normal saudara. Untuk hidup seperti itu di mana tetap beban itu kita pikul, beban itu masalah kita tetap ada, itu bukan kehidupan yang Tuhan mau. Karena waktu saya awal bertobat, saya itu bukan Kristen saudara, tapi karena pertobatan itu keluar dari hati yang bertobat. Itu benar-benar membuka hati kita bisa terbuka benar-benar dengan namanya semua firman itu menjadi hidup. Saya ingat baru saya bertobat tahun 97, berapa bulan kemudian di dalam pujian penyembahan waktu itu kan saya ceritakan saya datang ke Tuhan, banyak kan ya orang datang ke Tuhan gak mungkin dalam keadaan baik-baik saudara, biasanya udah babak belur gitu ya, mungkin keuangan atau sakit kanker, sakit miom yang jenis kayak gitu, atau keluarga berantakan. Nah saya kategorinya ya kelompok ini. Keuangan saya hancur 3 juta US, penyakit saya secara kejepit udah 10 tahun, keluarga saya hancur 17 tahun, itu tipe saya. Jadi waktu saya datang ke Tuhan itu benar-benar dalam keadaan udah stres. Antara hidup dan mati, dan saya ingat pada tahun 97 itu, saya juga gak mengerti kenapa hidup saya kena seperti itu. Padahal dalam kehidupan saya, orang kenal saya sebagai ibu yang baik. Anak saya juga katakan mama yang baik. Papa saya katakan saya anak yang baik. Mertua saya katakan saya mantu yang baik.
Suami saya nanti katakan saya baik sesudah 17 tahun kemudian sudah dia bertobat, sebelumnya belum saudara. Jadi saya bermasalah terus di mana di hadapan suami saya dihadapan sebagai istri yang gagal. Selalu seperti itu. Nah jadi waktu tahun 97 waktu saya bertobat, di situ benar-benar saya katakan, Rati yang lama sudah mati, Rati yang sekarang saya tidak mau hidup tertekan segini, saya tidak mau jadi budak seperti ini. Dan saya putuskan bahwa tidak ada satupun kekuatan dunia bisa menghalangi pekerjaan Tuhan dalam hidup saya. Itu keputusan saya ambil karena itu saya tahu waktu itu saya lahir baru, saya tahu Tuhan hidup dan pada waktu Tuhan hidup otomatis kan Tuhan tuh bekerja 3 step ya, iman, pengharapan, kasih. Hari itu 2 Oktober 97 saya tahu pada saat itu bahwa Tuhan hidup di hati saya waktu saya dengar satu firman dan itu meledak di hati saya. Dan saat itu iman itu berarti saya nggak lihat tapi hari itu saya tahu Tuhan hidup gitu loh. Karena apa? Di antara kebaktian begitu banyak ada 300 orang, kok hamba Tuhan tuh bisa datang ke saya nuding saya. Siapa saya gitu loh, berarti Tuhan hidup, saya di ujung gak ada yang kenal saya. Di situ saya percaya bahwa Tuhan hidup. Nah sudah gitu pada waktu iman saya muncul, suara kedua muncul, kalau Tuhan hidup masalah saya beres. Itu iman pengharapan ya. Ketiga yaitu level iman pengharapan kasih. Nah kasih ini yang membuat kalian sekarang ini pelayanan saya sudah berkembang, di mana saya juga pelayannya masuk penjara seluruh Indonesia dan juga di tempat kami sudah ada panti asuhan ya untuk menampung bayi-bayi yang yang saya cecer adalah anak SMP, SMA yang hamil di luar pernikahan, anaknya jangan dibunuh, kasih saya rawat sampai dia gede dan saya sekolahkan, nanti kalau dia mau cari orang tuanya lagi saya kembalikan. Jadi saya nggak adopsi ke siapa-siapa. Nah udah gitu di gereja kami pun saya juga bikin namanya bimbel gratis, sekolah gratis, di Kaliurang juga karena nampung anak-anak yatim piatu itu, jadi saya juga punya sekolah saudara. Itu diawali dari tahun 97 bertobat, terus bertumbuh, berkembang. Maka saya bilang pada waktu tahun 97 saya tahu Tuhan Yesus lahir di hati saya. Ya cuma saya ngomong gini, saya ngomong setan itu gak takut sama bayi masalahnya saudara. Jangan kita cuma pegang Tuhan Yesus lahir di hatiku, pertanyaan saya hari ini, udah tumbuh belum? Udah besar belum? Udah dewasa belum? Selama Tuhan gak besar di hati kita, setan gak takut saudara. Dia takut dengan dimana Tuhan dikatakan bahwa Tuhan Yesus tumbuh dan mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan, dihormati di mata Tuhan, dihormati sama sesama, dan Tuhan terus berkembang dan kita bisa lihat apa yang dilakukan sama juga dalam hidup kita ya. Jadi awal seperti itu dalam kehidupan saya juga nggak sadar bahwa sekarang tuh sudah bau sejauh ini sampai hari ini, dimana di tempat kami pun juga kami punya rumah duka untuk menampung orang-orang siapapun agamanya yang mati yang gak diurus taruh di gereja saya kuburin gitu loh. Nah udah gitu saya juga bangun rumah untuk orang-orang miskin. Agama apapun terserah asal dia miskin saya akan bangun rumah sederhana. Nah dari situ juga berkembang untuk memberi makan 130 orang tiap hari sejak Covid sampai hari ini dan itu sudah berjalan 3 tahun tiap hari kerja. Nah jadi dalam kehidupan saya dulu waktu tahun 97 hidup saya babak belur saudara. Dalam keadaan hutang, keluarga hancur, penyakit dalam kehidupan saya. Tapi pada waktu saya terima Tuhan Yesus dan saat itu Tuhan Yesus hidup di hidup saya juga mulai berkembang. Saya menjadi pohon, menjadi berkat, berdaun lebat, berbuah lebat, menjadi berkat untuk banyak orang. Nah jadi dalam kehidupan kita gak cukup cuman asal udah terima Tuhan Yesus cukup gitu loh. Kita mesti ini roh kita mesti berkembang, bukan hanya roh tapi jasmani kita juga kita harus menunjang karena kasih tanpa perbuatan sia-sia. Iman tanpa perbuatan sia-sia. Jadi apapun yang kita imani kita harus lakukan. Apapun yang kita tahu kita kasih kita harus lakukan karena tubuh kita terdiri dari jasmani dan rohani. Jadi salah besar kalau kalian cuman kerjakan rohani aja tanpa jasmani kerjakan tidak mungkin ada terobosan. Karena ciptaan Tuhan yang punya jasmani dan rohani itu manusia. Yang punya jasmani aja cuman binatang. Makanya kalian bisa lihat nggak pernah lihat binatang tuh bisa berdoa. Betul? Nggak mungkin karena nggak punya roh. Nah hari ini saya cuman ingatkan kalau kalian cuman giat maka tadi tanya siapa yang belum bisa berbahasa roh sebut aja haleluya. Semestinya begitu kalian terima Tuhan Yesus itu satu paket kalian juga terima Roh Kudus. Nah Roh Kudus itu adalah kekuatan kita. Karena kita bisa lihat ya, Yesus waktu turun ke dunia, waktu dibaptis Sungai Yordan, kan langit terbuka, turun burung merpati lambang baptisan Roh Kudus. Yesus aja itu benar-benar cikal bakalnya, bibit bebek bobotnya bagus dari surga. Dia aja harus dibaptis Roh Kudus. Apalagi kita yang berantakan saudara.
Amin. Masalahnya setan gak takut dengan kekayaan kita, setan gak takut dengan kepandaian kita, setan gak takut dengan kecantikan kita, kegagahan kita. Dia cuma takut anak Tuhan pada waktu dia terima Tuhan benar-benar dari hati yang tulus, dia terima Roh Kudus, dan ada tertulis sejak itu semua karyanya gak bisa bekerja dalam hidup kita. Amin. Jadi penting sekali ya. Nah, aku bilang, Bu, gimana caranya untuk terima Roh Kudus? Minta aja. Tuhan, penuhi aku dengan Roh Kudus. Tapi kembali ya, Roh Kudus adalah Roh yang kudus, dia gak bisa bersatu dengan roh yang lain. Roh pahit, roh kecewa, roh tidak mengampuni, itu mesti dibuang. Karena kita memilih, karena dunia masukkan di dalam dunia, roh dunia masuk, kita akan manifestasi seperti dunia kuasai kita. Roh zina masuk pasti berzina, roh dusta masuk pasti berdusta, roh kecewa masuk pasti kecewa. Nah, kalau roh dunia aja masuk ke kita, manifestasi kita seperti itu. Kenapa kalian nggak percaya begitu Roh Kudus masuk, apa yang Tuhan suka kita suka. Amin. Dan ingin itu, dan buatlah miliki kerendahan hati. Apapun yang Tuhan katakan itu pasti baik buat kita. Tuhan mengatakan bahwa setiap kalian dan saya harus dipenuhi Roh Kudus. Amin ya. Nah, itu cuman pembukaan dan sangat simpel, saudara. Banyak yang saya bilang, Bu, gimana pulang aja ke rumah, pokoknya beresin, lepaskan kepahitan, kecewa, udah gak mau lagi. Karena apa gunanya? Coba kalian pikir ya, kita kecewa sama siapa? Kita marah sama siapa? Kita gak bisa ngampunin siapa? Nah, orang yang ngelakuin itu enak-enak makan tidur, saudara, kita yang gondok terus di rumah gitu loh. Ngapain? Amin, lepasin aja. Dan izinkan Tuhan membawa lagi roh sukacita, Tuhan lagi membawakan hidup dalam, karena apa? Dosa apapun itu akan menutup akses berkat, itu masalah di situ. Ya, saya berdoa karena apa? Pada waktu dunia pertama diciptakan, awalnya itu bagus kok saudara. Dunia itu baik, dunia itu penuh dengan berkat. Sejak kapan dunia itu tidak menjadi seperti itu? Pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, begitu dia masuk, dosa itu masuk, disitulah start. Terjadilah namanya kemiskinan dan juga kekurangan. Di mana tanah itu menjadi kutuk, tanah yang sama, pada waktu dikutuk, tanah itu tidak bisa menghasilkan hasil yang baik, hasilnya duri, rumput, berduri, dan juga terjadi yang namanya berpeluh, berjeri lelah seperti itu, dan hasilnya nol. Mending kalau kita jeri payah, jeri lelah, hasilnya bagus, mending ini enggak, hasilkan nol. Itu tanah yang sama waktu dibalikan, waktu kita bertobat, tanah itu diberkati. Dulu pekerjaan yang tidak menghasilkan apapun, sekarang menjadi berkat. Amin. Jadi penting sekali untuk kalian mau punya akses berkat itu masuk. Berkat itu bicara yang namanya keuangan, udah pastilah. Keuangan, kesehatan, keluarga, plus terutama juga adalah karakter kita. Itu pasti diubah Tuhan, karena berkat yang terbesar tuh kesehatan, maka keuangan itu sebetulnya bonus yang paling utama adalah pola pikir kita, hati kita tuh diubah Tuhan, itu berkat yang paling besar. Amin ya. Nah, jadi kalau kita mau diubahkan gak ada jalan, harus bertobat. Nah, tahun 97 waktu saya bertobat seperti itu, Tuhan jujur, Tuhan gak mau kita berjerih payah, Tuhan gak mau kita bersusah payah. Yang Tuhan mau ya kerja keras, iya. Kerja keras sama jerih payah tuh beda loh saudara. Kerja keras itu harus, di dalam setiap pekerjaan kita harus kerja keras, di dalam nama pelayanan harus kerja keras, karena kerja keras adalah awal kelimpahan, tapi bukan bersusah payah. Bukan berjerih payah, itu beda. Kerja keras adalah semangat kita untuk tidak pernah give up, kita datang paling awal, kita kerja paling akhir, apapun kita kerjakan selalu selesai, dan juga kalau perlu gak makan, gak tidur, gak liburan, itu kerja keras, dan itu akan menghasilkan kelimpahan, seperti itu ya. Nah, jadi dalam kehidupan kita, kalau kita mau benar-benar diubahkan, harus ada yang berhati bertobat. Nah, kenapa saya mau bilang bahwa Tuhan tidak mau kita hidup menderita. Tuhan tidak pernah ciptakan manusia di dunia nih, aku ciptakan di dunia nih, udah sial, apes, bangkrut, kena kanker, mati, susah loh, gak mungkin begitu. Karena apa? Pencipta kita Allah yang baik. Kita aja waktu punya anak pernah waktu mengandung kita bilang, nah kamu lahir ya, sebentar lahir, biar sial kamu apes, habis, gak mungkin. Waktu kita hamil aja kita puji-puji, betul, apalagi Tuhan waktu utus kita ke dunia, oh dia lebih baik. Amin. Nah, taunya dari mana? Waktu aku bertobat, pada waktu pujian penyembahan, mendadak roh saya dibawa Tuhan ke Taman Eden. Itu pertama kali waktu saya bertobat, tapi saya lihat Yesus duduk di bangku taman ya, bajunya putih. Dan sekitar tahun 97 saya belum bisa lihat mukanya. Mukanya terang kayak matahari ya. Dia tutupi, kalau saya lihat mungkin saya bisa mati saudara, karena saat itu
Dosa saya masih banyak luar biasa karena saya dikenal sebagai Farisi, saudara. Kelihatannya luarnya bagus, dalamnya busuk menurut Tuhan. Kalau menurut dunia dikatakan saya baik. Makanya saya katakan dalam kehidupan kita kata hati-hati. Walaupun kita merasa baik, semua orang bilang saya ibu yang baik, pemimpin yang baik, anak yang baik, mantu yang baik. Tapi kenapa hidup saya keuangan hancur 3 juta US, perkawinan hancur 17 tahun, penyakit. Berarti ada satu dosa dalam kehidupan saya nggak sadar. Di dunia itu ada jenis 2 dosa, saudara ya. Satu dosa yang umum yaitu kita tahu berzina nggak boleh, mencuri nggak boleh, membunuh nggak boleh. Tapi kalau kamu lakukan, udah berlutut aja minta ampun, darah Yesus tokcer ngampuni kita. Pasti ya. Nah sekarang masa ada satu jenis dosa, itu dosa kekal yang kita nggak tahu. Kita lakukan karena kita nggak sadar itu dosa. Itu kadang-kadang yang diturunkan dari kebiasaan adat istiadat yang kita jalankan dan kita nggak sadar. Nah dosa ini yang membuat kita nggak bisa minta ampun dan otomatis nggak diampuni, jadi daftar dosanya ada. Nah baru aku bertobat seperti itu, saya lihat di bangku taman dan saat itu saya berlutut dan saya taruh kepala saya di dengkul Tuhan Yesus. Ya, terus dia cabutin di sini nih, dia bilang, siapa bilang kamu kerja seperti itu? Siapa bilang kamu harus jaga suamimu? Siapa bilang kamu harus kerja buat bapakmu? Siapa bilang? Dia katakan lagi banyak memang beban hidup saya, saudara, yang saya tanggung dalam kehidupan. Saya pikir saya jadi anak harus begini, saya pikir saya jadi istri harus begini. Kata Tuhan, ini beban yang palsu. Aku gak pernah ciptakan anak-anakku hidup semacam ini. Itu dicabutin dan itu sakit, saudara. Ini di pundak. Jadi kok hari ini ya kok kalian pegel, itu pasti pegelnya di sini. Karena setan kuknya di sini. Kenapa hidup kita capek dalam segala hal ya, maka kenapa kalau dikerik kita mau di sini, karena setan taruh kuknya di sini. Maka waktu Tuhan lepaskan juga kuknya dari sini. Nah udah selesai gitu Tuhan bilang udah hidup merdeka. Nah udah selesai begitu, kedua dia taruh tangannya di rogoh hati saya, ditarik. Nah saat itu kan saya waktu datang Tuhan 97 tuh masih utang 3 juta US, masih ketakutan nih antara saya menang atau saya di penjara gitu loh, takut luar biasa. Dan saya putuskan saya mau cari Tuhan, lebih baik saya mati di gereja daripada mati di penjara, udah nekat-nekat saat itu ya. Nah jadi waktu dia tarik saya, dada saya seperti itu, saya jatuh ke lantai seperti itu, saya pikir jantung saya putus. Karena benar-benar seperti sakit jantungnya, Tuhan sakit, saya bilang begitu. Dan itu ditarik gitu, saya bilang puji Tuhan, mendingan bener Tuhan matiin saya aja daripada saya ngadepin utang, saya takut gitu loh. Jadi waktu mau mati itu saya seneng, ketawa, ya Tuhan matiin aja, pok gitu. Udah selesai gitu tuh ada sesuatu yang Tuhan masukkan, hari ini aku beri kau hati yang baru, roh yang baru, hati yang tunduk pada firmanku dan melakukan firmanku. Saat itu pribadi Yesus dimasukkan ke hidup saya. Begitu saya bangkit, saudara. Nah itu ciptaan baru. Semua yang di firman ini ya dan amin. Harus dimulai dengan hati yang benar mau bertobat. Saya bilang Tuhan, aku bertobat, aku minta ampun, aku gak tahu bahwa yang aku lakukan salah. Tuntun aku kembali, luruskan jalanku. Nah udah gitu apa yang terjadi dengan hati yang baru, saudara? Orang yang hatinya hidup, dia tahu bagaimana untuk hidup. Sebagai anak dia akan melakukan fungsi dia sebagai anak dengan maksimal. Sebagai istri dia akan tahu lakukan bagaimana pengabdian pada suami. Hidup karena hati Tuhan. Sebagai pemimpin dia akan lakukan sebagai pemimpin yang baik. Karena banyak sekali, saudara, biarpun yang namanya kalian anak pemimpin ya, mungkin anak gembala. Kalian memang bisa jadi anak gembala tapi belum tentu punya hati gembala loh. Setuju? Anak imam belum tentu punya hati imam. Nah imam yang gak punya hati imam, cilakalah itu pelayanan. Amin. Anak yang gak punya hati anak dari orang tuanya benar-benar seperti itu, dia gak akan bisa mencerminkan bagaimana kondisi Bapak. Itu penting sekali. Jadi yang namanya kita hidup bersama Tuhan, nomor satu kita minta Tuhan hidupkan kembali hatiku. Daud juga mengatakan hati yang hidup tahu bagaimana untuk menyembah Tuhannya. Hati yang hidup bagaimana tahu menyesuaikan dirinya, kalau sebagai hamba lakukan sebagai hamba yang baik. Amin. Nah jadi pada waktu saya berubah ya, saya keluar dari tempat retret itu, saya berdiri dan pada saat itu saya mulai bisa lihat keluar, saudara ya. Saya bisa lihat langit itu bagus. Selama 17 tahun saya udah sesek dalam kehidupan, saya udah capek, yang saya cuma mikirin aku kok hidup begini terus gitu loh. Ngampunin suami 17 tahun yang gak ada ujungnya.
Kedua nih kerja terus, karena yang namanya suami kalau udah nggak setia pasti dia nggak mungkin berkati keuangan dengan cukup saudara. Jadi saya harus kerja cari duit. Nah jadi saya capek secara jasmani dan lahiriah, dan juga hati saya disakitin gitu, sehingga saya nggak bisa nikmati lagi. Tapi waktu saya disembuhkan Tuhan, saya mulai bisa lihat ke jendela dan saya mulai netesin air mata. Tuhan, itu langit bagus banget ya. Terus lihat bunga itu birunya, aduh bagus hijaunya. Hati saya mulai bisa memuji ciptaan Tuhan kembali, yang dulunya udah gak bisa. Dulu hidup saya saudara cuman keluar pelayanan, baju hitam putih, itu udah terkenal rati hitam putih kayak Ibu Maria saudara. Udah gitu rambut saya dikuncir, kagak ada dandan-dandanan, karena hidup saya cuma satu, kerja dan kerja. Tapi sudah diubahkan Tuhan, rame sekarang. Mulai bisa nikmati hidup, bisa nikmati yang namanya kosmetik, nikmati baju. Dulu nggak bisa saudara, cuman yang tahu cuma beban dan beban. Nah udah selesai gitu saya mulai bisa nangis, dan yang terutama waktu suami saya berdiri depan saya cuma tahu dia suami yang baik. Apa yang dilakukan sama Tuhan diiris, didilet. Dan buat saya itu adalah berkat yang terbesar, karena untuk melupakan apa yang dia lakukan itu kalau bukan Tuhan nggak bisa. Yaitu saya tahu dia suami yang baik, apa yang sudah lakukan lupa. Dan saya tanya, kok perasaan saya bisa begini ya. Nah pada waktu saya tanya gembala saya ngomong gini, nggak tahu Cirati tanya aja sama Tuhan. Ditanya sama Tuhan kagak dijawab saudara. Nah pulang lagi retret. Nah saya baru tahu itu penjelasan Tuhan waktu pulang dari retret. Saya lihat ada hotel di mana dulu suami saya sering bawa perempuan ke situ. Jadi biarpun saya ke puncak, tertawa hahaha naik Mercy, begitu lihat hotel itu nangis lagi. Keluar air mata, hapus lagi, jalan lagi, lupain. Tapi hari itu, waktu aku lihat hotel itu, saya cuma ngomong gini, iya suami saya pernah bawa di situ, tapi nggak ada urusannya sama saya. Bisa kayak gitu saudara. Yaitu di situ baru saya mengerti bahwa semua kesedihan saya, kancuran saya sudah disimpan di kirbat Tuhan. Saya dibikin Tuhan seperti artis, ya, main film yang sengsara, tapi sesudah filmnya istirahat selesai, cut, saya tetap bisa makan. Toh itu cuma cerita. Nah, jadi semua yang saya alami itu kayak film. Makanya hari ini cerita bisa cengenges, dulu kok cerita nangis saudara. Dan saya baru ngerti itu namanya berarti kita sudah ngampunin. Yang selama ini saya sudah mengampuni, tapi setiap ingat nangis. Jadi ibaratnya luka ya, luarnya kering tapi dalamnya ngilu. Tapi hari itu enggak. Dan itu membuat saya ketemu istri mudanya enggak bergeming loh. Saya cuma bilang ini orang perlu diselamatin gitu. Dari mana saudara? Nah itu yang Tuhan mengatakan dia mati ya di kayu salib untuk membebaskan jasmani kita dari perbudakan, dari roh yang tertekan. Amin, mau dimerdekakan itu. Tuhan mengatakan bahwa saatnya sudah tiba kok untuk beralih dari dunia kepada Bapa. Buat apa kita nyimpen? Karena di dunia waktu kalian ngadepin masalah ada dua jalan. Jalan Tuhan, jalan manusia. Kamu bisa jalan manusia lebih cepat. Contohnya lagi kayak saya ya. Jalan manusia, tahun 97 dia utang dengan utang 3 juta US. Pilihan, dunia katakan ceraikan dia. Papa katakan ceraikan dia, pengacara ceraikan dia, hakim ngomong Rati ceraikan suamimu. Kalau enggak, ini rumahmu tetap enggak cukup, kamu udah rumah disita, perusahaan disita, kamu di penjara. Kenapa enggak ambil jalan kedua? Suamimu penjarain aja, rumahmu jual, duitnya kantongin. Nanti itu bukan buat apa-apa juga kok, kamu pakai buat kerja, buat sekolahin anak-anakmu, itu enggak dosa kok. Saya bilang enggak bisa. Kalau memang saya udah mau nyerah begitu dari 17 tahun yang lalu aja, ini udah habis babak belur digamparin, nyerah enggak mau saya. Saya bilang tanggung, pindah kapling, saya bilang gitu. Nah, saya enggak mau cerai saat itu, karena menurut saya harus pertahankan apapun seperti itu. Nah, waktu ngomong seperti itu saudara, saya enggak mau. Cara dunia, ceraikan dia, dunia tawarin lagi, oke. Begini deh, nanti kalau kamu udah cerai, 5 tahun lagi dia keluar, gampang kawin lagi. Kan kaya lagi. Kamu gak usah ngerasakan penderitaan. Nah itu jalan manusia, cepet. Tapi yang satu lagi adalah jalan Tuhan, di mana saya katakan tidak mau bercerai. Nah kamu lihat bedanya jalan Tuhan sama jalan manusia. Jalan manusia tidak ada pertobatan. Tidak ada pengampunan. Tidak ada kemurahan. Tidak ada perkenanan dan tidak ada damai sejahtera. Tapi kamu jalan Tuhan itu membawa, nah kamu bisa pertama aku dapatkan kesembuhan secara hati. Kedua pertobatan pada saat itu saya baru ngerti karena saya bilang Tuhan kenapa saya mesti ngalamin ini, kan saya tanya sama Tuhan. Tuhan mengatakan
itu dosamu satu. Soalnya saya lihat suami saya dibaptis Roh Kudus, gelupak, dia kelepek, enak amat. Saya dibaptis Roh Kudus sebulan kagak bergerak, saudara. Sampai saya bilang yang dosa siapa ya? Kenapa dia yang terima roh? Saya nggak dapat, saudara. Sampai saya bilang dunia tuh kayaknya nggak adil deh. Udah suami begitu, gue suruh kerja 17 tahun. Udah begitu, udah lagi datang ke Tuhan. Tuhan sayang, dia gak sayang saya 1 bulan gak dapat Roh Kudus. Gergetan, dulunya saya mau maju Roh Kudus. Gak jaim, nanti kalau jatuh baju saya terbuka. Gelinding-gelinding, malu-maluin, jaim. Nah lama-lama maju sampai 1 bulan, malu-maluin paling depan, kagak bergeming juga. Nah akhirnya saya tanya, kenapa dia dibaptis Roh Kudus, saya tidak? Dosa saya apa? Tuhan mengatakan dosamu 1 kok. Apa Tuhan dosaku? Rasanya udah minta ampun. Tidak tunduk pada suami. Rasanya udah tunduk, udah tiarap. Tuhan mengatakan yang tiarap tubuhmu tapi hatimu tidak. Oh iya jelas, hati saya marah saudara, siapa yang mau digituin tapi kan gak boleh ngelawan. Seperti itu kan. Terus Tuhan saya tanya, rasanya udah tiarap, udah tunduk Tuhan. Ibaratnya nih kalau kau jadi aku, kawin nih punya anak 5, terus dia lari ke kapal perempuan lain, masa saya gak boleh nyetir? Apa kau lebih senang seperti perempuan lain yang lemah, nangis termehek-mehek, mati nyemplung dengan anak 5 dan kau lebih senang semua masih ke laut? Kan saya enggak. Lawan badai, kerja untuk anak-anak, kerja untuk bayar rumah, kerja dan saat ini masa enggak ada penilaian sehingga dibilang saya punya ulah yang mungkin suami saya seperti itu. Tuhan di situ mengajarkan kebenaran saudara. Dia ngomong gini, Ratih, antara kebaikan dengan hukum yang kamu langgar tidak bisa jadi satu. Setan umurnya ribuan tahun, kamu kena di situ. Saya sampai ngomong gini, nggak tunduknya gimana Tuhan? Yaitu yang pernah saya ceritakan, saya lagi makan, anak saya datang, mah minta duit beli sepatu, suami saya katakan tidak usah beli, sepatu udah banyak, boros-boros duit. Dia naik ke lantai 2, saya tanya sama anak saya, berapa kok? 50.000, saya kasih. Terus ngedumel, lu bini muda deh kasih, ini 50.000, saya marah-marah sepanjang hari saudara. Nah, Tuhan mengatakan lihat hatimu nggak tunduk. Dan menurut saya, jadi setiap keputusan apapun, saya merasa saya lebih baik dari suami saya. Dia yang kabur, dia nggak pernah ngurus rumah tangga, jadi saya merasa saya lebih berhikmat, lebih bijak, lebih punya kasih. Jadi apapun diputuskan nggak masuk akal, saya lewati, nggak usah ngomong, kan dia jarang pulang. Jadi saya ambil putusan sendiri. Nah Tuhan mengatakan detik kamu tidak tunduk begitu, Rati kamu buka amal mau terbuka lebar-lebar. Kutuk ini masuk di sini. Kemiskinan, kebangkrutan, kegagalan, perzinahan, habis dan kesehatan. Di situ saya menangis. Dan saya bilang Tuhan sorry aku gak ngerti hari ini juga Tuhan. Oke, aku minta ampun ya, saya berlutut depan suami saya tuh, Far ampuni saya. Bu selama ini benar saya tuh marah sama kamu tapi kan gak boleh lawan. Tapi hari ini tongkat ambil lagi deh, saya udah kapok. Kamu yang mimpin aja. Dan ternyata dia bisa mimpin saudara. Kami dipulihkan saat itu, maka saya bilang apa yang membuat kehidupan kita yang dulunya penuh berkat, dunia yang penuh kebaikan menjadi kemiskinan, kemelaratan, kekurangan pada waktu dosa masuk. Nah waktu dosa saya bereskan dengan suami saya, 3 bulan utang saya diberesin Tuhan dengan jual tanah di Palbon Ratu dapat komisi 3 juta US. Amin. Nah kalau saya memilih cerai saudara, ya itu jalan manusia. Tapi saya pilih jalan Tuhan dan ternyata melalui pertobatan itu, nah kalian lihat jalan Tuhan, memang jalan saya juga nggak tahu apakah bisa, hari itu saya juga nggak tahu apakah bisa saya dipenjara, tapi saya nggak tahu, tapi saya pertahankan untuk ikut jalan Tuhan. Maka di dalam jalan Tuhan ada pertobatan, ada pengampunan. Nah kalau seandainya jalan dunia nih, papa saya bantu saya sekian miliar, kakak saya bantu sekian miliar, saya nggak bertobat saudara, ulang lagi dari mula. Amin. Nah jadi kalian bisa lihat dalam kehidupan kita, marilah ini saatnya bahwa kita sudah tiba untuk beralih dari dunia kepada Bapa. Jalan Tuhan itu ajaib, kita gak pernah pikir. Saya berdoa supaya Paskah ini kali menjadi Paskah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tuhan bisa pulihkan, bisa karena Tuhan. Dan hanya Dia yang bisa. Luka kita, trauma kita, kesakitan secara fisik, secara hati, merasa dilecehkan, dihina, segala macam, itu cuma bisa disembuhkan melalui firman Tuhan. Nah firman itu bisa ketemu Tuhan ya Yesus atau firman dari sini. Yang saya akan dapat Yeskiel 36 dari sini. Mulai hari ini aku beri kau hati yang baru, roh yang baru, itu dari firman. Amin ya. Nah jadi saya berdoa dalam kehidupan mari. Nah sekarang dalam kehidupan kita tahu bahwa semua untuk Yesus. Sekarang gini, kalian sudah memilih Yesus sebagai Tuhan, itu bagus. Pertanyaan saya, sudah taruh Tuhan Yesus nomor 1 belum? Ini yang jadi pertanyaan saya. Jangan-jangan kita yang nomor 1, Tuhan di bawah. Buktinya apa? Masih ngedumel, marah-marah, tersinggung, bantah-bantahan. Berarti Tuhan tidak nomor 1.
dengar baik-baik, kalau Tuhan nomor satu, pasti hidupmu baik-baik. Jadi suami-suami yang baik, istri yang baik, anak yang baik, staf yang baik, pemusik yang baik, penari yang baik, pasti nomor satu. Cuman masalahnya Yesusnya nomor satu enggak. Nah detik kamu tidak taruh Yesus nomor satu, enggak mungkin kamu bisa tunduk pada firman-Nya. Karena manusia baru bisa taat pada waktu kita menaruh dia di atas kita. Kan enggak mungkin ya, ada orang selevel sama kita, kamu kerjain ini, lu siapa nyuruh-nyuruh gua? Apalagi pembantu, Bu nyapu, lah saya nyapu, enak aja. Begitu kita taruh di bawah nggak nurut. Nah sekarang Yesusnya di mana? Kalau Yesus nomor satu, ya Tuhan, aku hanya hamba, amin. Nah hari minta Tuhan nomor satu. Kalau dia nomor satu, everything is fine, baik-baik aja. Nah kalau Tuhan taruh nomor satu, pasti kamu akan taat apapun yang Tuhan katakan, setuju? Kedua, waktu dia bicara kamu akan fokus. Sungguh-sungguh dengar, matamu tertuju. Nah banyak orang tuh dengarnya sembarangan. Banyak sekali pelayanan, kantor, perusahaan apapun atau keluarga dirugikan karena orang yang kita bicara tuh sembarangan dengar. Main denger iya, begitu iya, otomatis yang dilakukan gak mungkin sesuai yang kita mau, berarti orang itu akan jatuh dalam tidak taat. Kenapa? Sembarangan. Nah kalian bisa lihat ya, kalau jadi dokter, dengarnya sembarangan, nulis obat salah, mati itu orang. Betul? Banyak sekali gereja pelayan dirugikan karena kita punya karakter sembarangan. Enggak boleh, fokus dengarkan, begitu kita paham, ngerti, lakukan. Sehingga kita ke kategori staf yang taat. Karena tepat yang diminta tepat, karena apa? Kita paham. Nah, detik kita paham, otomatis kita akan taruh tempat kita di mana. Kalau kalian namanya pegawai, ya berkelakuanlah kamu pegawai. Gak bisa semau-maunya. Nah kita di hadapan Tuhan kita taruh Tuhan nomor satu, kita adalah hambanya. Menyesuaikan diri. Nah sama juga kalau Yesus kalian tahu, dia itu benar-benar taruh Bapaknya tuh kerajaan surga nomor satu. Makanya di kondisi seperti itu apapun yang Bapak suruh dia taat. Karena dia udah gitu kecuali dia juga taat, dia paham, otomatis dia bisa menyesuaikan diri. Maka dia bilang waktu dia turun ke dunia dia tidak bawa kealahannya. Karena dia tahu aku turun ke dunia sebagai manusia. Dia menjadi manusia. Waktu dia kena di taman Getsemani, pada pergumulan dia gak mau tapi katakan, Tuhan kok bisa nih cawan jangan lewat di aku Tuhan, jangan sampai ke aku. Kok bisa lewatin, tapi terakhir dia ngomong ya udahlah Tuhan. Kalau itu kehendakmu, jadilah sesuai kehendakmu. Langsung dia bisa menyesuaikan diri, memang aku turun ke dunia untuk menebus dosa manusia. Amin ya. Jadi saya katakan, otomatis kalau kamu paham posisimu, kamu taruh Tuhan nomor satu, kamu gak akan protes siapapun pemimpin kamu. Pemimpin kamu gak benar urusan Tuhan, bukan urusan kita. Milikilah hati yang selalu taat. Amin ya, seperti itu. Termasuk pun juga jangan pernah mengeluh kita salah kawin. Suamimu, istrimu itu yang terbaik yang Tuhan kasih. Jangan ditukar. Amin. Paling baik saudara, dan kalian bisa lihat ya dalam kehidupan kita ya. Karena gini saudara, kalau kita terus berontak, ngerti dulu ya, waktu kalian Tuhan tuh ciptakan apapun tuh ada tujuan. Maka kembali kepada basic, kembali kepada awal, tujuan Tuhan ciptakan apa, ikutin. Kalau kalian nah hari ini saya lihat bagaimana banyak orang kok kelihatannya kering gitu loh. Kenapa? Itu orang jelas hidup tidak sesuai dengan destininya Tuhan. Dia akan mengalami kekeringan, karena bukan tujuan Tuhan, bukan ciptakan itu. Sama juga meja ini kan diciptakan untuk taruh buku. Boleh gak saya dudukin? Boleh, kan saya yang punya. Cuman masalahnya tahan lama gak di meja? Pasti jebol. Amin. HP itu dipakai ya untuk di darat. Boleh gak di air? Boleh, suka-suka saya. Cuman masalahnya berfungsi gak? Pada waktu Tuhan ciptakan dari awal, manusia itu diciptakan di Taman Eden. Ya, Eden itu bicara di hadirat Tuhan. Begitu kita keluar dari hadirat Tuhan, kita gak mungkin fungsi, kita gak mungkin maksimal. Seperti HP, kamu taruh di air tidak akan maksimal. Maka dalam kehidupan kita, mari kita selaraskan. Dikatakan ini sudah saatnya kita beralih dari dunia kepada Bapa. Coba fokus. Karena bicara dalam kehidupan kita, jasmani kita udah kerjakan, tapi bagaimana roh kita? Roh kita harus banyak makan firman. Kenapa? Firman itu adalah, boleh bilang firman itu adalah memimpin pelita bagi kita. Dan suara Tuhan adalah hukum yang tertinggi memerintah apapun di dunia. Kalau kalian tidak banyak penuh dengan firman,
ya otomatis kamu nggak akan mengalami terobosan. Pakai cara dunia bisa tapi lama. Tapi kalau cara Tuhan, apapun yang Tuhan katakan, Tuhan berfirman pasti jadi. Salah satu, saya udah 10 tahun ngobatin penyakit saraf kejepit. Uang saya ratusan juta udah habis. Tapi waktu tahun 97, begitu roh saya mulai hidup dan Tuhan mulai berbicara. Rati, kamu baca 1 Petrus 2 ayat 24, dengan bilu-bilurku kamu sembuh. Saya pikir apa bisa Tuhan, saya bukan pendeta. Tapi kesuatuan saya ikut aja, sembuh tuh. Sekarang udah tahun 2023 gak pernah balik lagi tuh penyakit. Pertanyaannya, apakah saya orang suci, orang hebat, utang diberesin Tuhan 3 bulan, penyakit disembuhkan? Bukan. Suara Tuhan, ini tubuh saya ini ciptaan dia, harus tunduk. Maka dia bilang, bilu-biluku sembuhku, ya sembuh. Amin. Mau hidup bebas dari dokter? Udah 26 tahun, halo, ngirit loh. Amin. Masalah begini, kita mikir karena kecil, di dunia cuma 2 pribadi, Tuhan sama setan. Jalan sama siapa? Semua orang juga bilang Tuhan sama Tuhan. Jangan-jangan jalan sama Tuhan, jalan sama Jokowi aja udah perubahan nasib loh. Amin. Jalan sama Tuhan, coba bayangkan dia raja segala raja, tidak ada kekalahan di mata Tuhan. Dia kelimpahan, dia baik, selalu mengampuni, hidup kita juga mesti gitu. Kasihnya luar biasa, hidup kita penuh sukacita, penuh damai sejahtera. Tapi kalau itu enggak ada, berarti kita jalan yang satu lagi. Tidak ada kemenangan, kesedihan, ketakutan, kekecewaan, kekhawatiran. Dan tidak ada damai sejahtera. Nah, dalam kehidupan kita maka perlu benar firman, karena firman itu akan benar-benar membuat kita tidak akan bisa digoyah, kita berjalan dari batu karang demi batu karang. Saya pertanyakan, ada nggak orang bisa berjalan di atas air? Nggak ada. Tapi kenapa Petrus bisa berjalan di atas air? Karena Tuhan mengatakan datanglah, waktu suara Tuhan diluncurkan, alam pun, laut pun harus tunduk. Itu udah peraturan. Nah, jadi rugi besar kalau kalian nggak pernah baca firman. Karena setan itu umurnya ribuan tahun. Dan tahu firman. Amin. Penuhi dirimu karena firman Tuhan itu kekuatan kita. Apapun yang diperintahkan, dikatakan dia, pasti terjadi. Saya udah mencoba ngampuni suami saya 17 tahun, ya bisa cuman begitu aja saudara. Tapi waktu dia kasih firman Yeskel 36, mulai hari ini aku beri kau hati yang baru, roh yang baru, selesai. Bisa makan saya hidangan dengan midi muda suami saya dulu. Tujuan apa? Gue mau nginjil supaya dia bertobat. Hidup saya ini bukan hidup saya lagi, tapi Tuhan yang beracara. Amin, hati penuh dengan belas kasihan. Nah kalian gini ya, kalau kalian tidak didamaikan di dunia, mati nih dua-duanya, bini tua sama bini muda masuk ke surga, berantem gak? Gak mungkin kalian peluk. Yesus ketimpa piring sama kamu, timpuk-timpuk, cedot, aduh bini satu, bini dua berantem, panggil pengacara, gak ada. Yang gak bisa ngampunin, yang ditinggal. Apa yang terikat di bumi, terikat di surga. Kan udah suami kita udah direbut, hati kita yang pahit, ujungnya bertobat. Yang rugi siapa? Kita. Kita nangis termehek-mehek, dia haleluya, seneng dia naik ke surga. Amin. Makanya mari serahkan sama Tuhan, ya Tuhan bisa pulihkan. Amin. Nah kalau kita terus terbang bersama Tuhan, gak usah takut saudara dalam kehidupan. Dan juga kita juga mesti lihat begini saudara ya. Saya waktu itu pernah kasih perumpamaan, yaitu kalau kamu mau berjalan sama Tuhan, Tuhan tuh gagah perkasa, dia tuh hebat, dia tuh Yohanes 5 mengatakan God is always working, Bapakku bekerja sampai hari ini. Nah kalau kalian mau berjalan sama Tuhan, harus punya karakter sama Tuhan sama. Bapakku bekerja sampai hari ini, ya saya harus bekerja sampai hari ini. Bapakku bekerja sampai pagi, saya harus kerja sampai pagi kalau mau jalan sama-sama. Amin. Jadi apa yang Bapak kita harus sesuaikan, yaitu dengan firman yang mengubah kita. Tuh, Bapak bilang suruh ngampunin, ya ngampunin, kita gak mau ngampunin, Tuhan jalan terus, kita ketinggalan di situ di rantai. Maka dalam kehidupan kita benar-benar perlu yang namanya hubungan dengan Tuhan. Amin. Saya kasih perumpamaan ya. Kita ini kan selalu diumpamakan sebagai raja wali. Kalau Tuhan mengumpamakan kita nggak mungkin sembarangan. Pernah dibilang bahwa kita ini ayam kampung kan nggak lucu saudara. Begitu namanya burung, nggak mungkin pilih burung emprit. Pasti semua setuju kan raja wali, betul? Nggak mungkin kita mau burung raja wali. Kalian tahu nggak sih burung raja wali itu seperti apa? Burung raja itu tuh fokus saudara.
Betul, udah fokus, bahkan dia bisa lihat ikan di balik air loh, saking fokusnya, dan tidak ada yang bisa menggembingkan fokusnya Raja Wali. Nah kalau kita benar-benar Raja Wali Tuhan, kita juga harus fokus. Tujuan yang kita pikirkan adalah Tuhan yang mulia, yang agung, yang lain kebas-kebasin. Kalau kita mau berjalan sama Tuhan ya, pola pikir kita harus kayak Tuhan. Sikap hati kita harus kayak Tuhan. Kalau enggak bisa kan, kalau kita enggak sepakat enggak bisa jalan bersama-sama. Betul? Nah, jadi pada saat itu kalian tahu, burung Raja Wali itu terkenal dengan kekuatan luar biasa, seperti itu ya. Nah, burung Raja Wali itu musuhnya siapa? Burung gagak. Pertanyaan saya, burung gagak tuh kecil, Raja Wali bentangannya 2 meter. Enggak tahu kalau ada videonya, ada tuh kalau di YouTube buka burung Raja Wali sama gagak, itu ada burung lagi terbang, ada gagak lagi matokin di sini nih. Nangkring di kepalanya Raja Wali. Menurut saya aneh. Raja Wali itu gede, burung gagak kecil, dan kalian tahu itu tujuan apa? Burung gagak tuh kecil tapi berani loh sama Raja Wali. Dia teriak-teriak kalau dengar burung gagak kan suara gak enak, wak wak, budek tau gak kupingnya. Nah sama juga dengan hidup kita, sekeliling kita kan banyak yang bikin kita sakit hati sampai budek, sampai bikin sakit hati. Nah itu gagak-gagak yang terus teriak di kuping kita. Kok waktu dia naik bukannya di punggung, tapi di kepala, karena apa? Tujuannya mau bikin supaya burung gagak itu bisa fokus Raja Wali itu hilang. Makanya kalau Tuhan memberi gambaran Raja Wali itu adalah karakter Tuhan, burung gagak adalah karakter setan. Amin. Nah, paling uniknya gitu. Begitu dia nemplok di sini, saya cuma ngomong, ini gambar kok aneh ya. Ini kan gampang, kedasin aja sedikit kan langsung mental. Tapi enggak loh, Raja Wali tenang aja tetap terbang tinggi. Udah gitu kalau nggak dicabutin kepalanya, bulunya, ngegergetin gitu loh. Udah gitu, tapi dia tetap tenang. Kan waktu saya baca literatur saya baru ngerti gitu loh. Raja Wali dia terus terbang tinggi, nah sampai ketinggian tertentu, burung tuh gak akan tahan dengan sinar matahari. Satu, atmosfernya dia gak tahan, neken sesak napas, otomatis gagangnya kasih kepental. Begitupun karakter Tuhan kita. Tuhan gak mungkin, makanya dibilang gini, gak ada satu pribadi yang sok jago bilang gua musuh Tuhan. Hei siapa dia? Kamu tahu dia bilang musuh Tuhan, habis. Cuman kalau Tuhan bilang dihabisin, kebagusan. Tuhan mengatakan bukan gua nih yang ngabisin dulu nih, pakai tanah lempung nih, paling murah kan tanah kan, ada lebih murah lagi. Nah Tuhan cari gargan nih pakai lempung dibentuk taruh, lawan tuh, kalian dan saya tuh lawannya, nggak usah sampai Tuhan. Amin. Nah jadi dalam kehidupan kita sama, masalah yang sepele-sepele kebasin, jangan dipikirin. Orang bilang kamu kucing, kalau kita singa aja, orang tahu gue singa, yang bilang kucing lu. Betul? Kalau kita singa mau dibilang apa terserah. Yang penting lu tahu gue berdiri di tata, gue punya jangkauan gini, mau bilang kucing urusan lu. Jangan dipikirin. Amin. Nah kekecilan hal yang receh, digosipin apa, cuekin. Yang penting iya enggak ya udah. Nah sama Raja Wali karena begini saudara, dalam kecepatan tinggi, pada waktu Raja Wali kan gampang nih, srek gitu, kebasin tuh gagak. Kalian tahu kapal terbang tuh pada waktu 1,5 derajat aja miring tuh, langsung miring loh. Kecepatan tinggi membuat dia akan hilang fokus. Raja Wali nggak mau, dia tetap ke ujung. Nah dalam kehidupan kita, masalah apapun, hal yang bikin kamu kesel ya, kamu harus terus bertumbuh. Detik kamu terus terbang tinggi, itu masalah ibaratnya kayak kamu naik pesawat ya. Itu kan dulunya gunung gede jadi kecil, rumah gede jadi kecil. Begitupun musuh kita. Fokus dengan kerohanian kamu, jangan fokusin apa yang receh, yang mau dunia bikin kita tergoyang gitu loh. Kalau kita merasa enggak, ya udah enggak kok. Terserah mau mikir apa. Jalan terus, kebaikan lakukan, pengampunan, terus lakukan yang baik. Kenapa? Kita diciptakan untuk berbuat baik. Kalau kamu terus berbuat baik, oh hidup kamu akan diberkatin. Kenapa? Itu benih kamu tabur, kebaikan itu benih. Jadi dalam kehidupan kita ya, ini semua tanah, suamimu tanah, anakmu tanah, semua tempat di mana ketemu itu adalah tanah. Ibaratnya anak nih tanah. Kalau kamu tidak mau nabur benih yang baik, akan tumbuh semak belukar. Hari ini saya tanya, anakmu menjadi semak belukar atau pohon buah-buahan yang menghasilkan kemanisan? Halo? Suamimu sama, tabur kebaikan. Kalau hari ini kamu merasa sesak lihat suamimu, berarti yang kamu kurang nabur.
sehingga ada semak belukar yang tumbuh. Mertuamu, adikmu, keluargamu, semuanya. Hidup kalau mengalami terobosan, tabur. Saya nggak pernah mau pusing saudara, tiap tahun nih sejak bertobat lahir baru saya tuh disadarin. Mana ada tahun dia bilang gini, tahun depan, tahun yang penuh berkat, nggak usah kerja, kipas-kipas, duit datang, mana ada. Yang ada nih kayak nih, 2023, tahun yang gelap, gempa bumi, ini segala macam. Saya bilang masa bodoh, kalau bukan waktunya Tuhan kagak bakal kena. Nah sementara lu teriak-teriak, gue nabur duren, gue bisa makan duren, gue nabur anggur, makan anggur. Maka dalam kehidupan saya nggak pusing. Zaman SBY pun saya nuai mobil, zaman Anies pun nuai mobil. Buat saya terserah pemimpin siapa, tabur kebaikan. Amin ya. Nah kalau kamu bisa seperti itu, fokusmu akan terus. Memang paling berat itu adalah di keluarga saudara. Karena suami itu 24 jam di samping kita. Berat saudara. Kalau bos paling ngomel sampai jam 5. Betul, pemimpin paling sebentar. Suami, istri, haleluya itu. Tapi saya ngomong gini, makanya di dunia jangan ngomong gini, Tuhan berkati aku. Jangan minta begitu, mesti tambah, Tuhan berkati aku dan juga beri aku kuasa untuk menghandle berkat. Jangan sampai dapat berkat gue lupa lu gitu. Ngerti? Kedua dia, Tuhan buat aku bisa menikmati berkat itu. Kalau kau nggak minta yang nikmati tetangga. Pertama ya, kalau masih single gini kan berdoa nggak minta jodoh, kasih dong. Masa mau single? Doanya gini ya, Tuhan berkati aku jodoh yang baik. Begitu kawin selalu tahu yang terbaik dong, kalau jelek ngapain lu kawinin? Pasti yang terbaik, walaupun lu bilang jangan dia jahat, enggak dia yang terbaik. Oke ya, awal terima kasih Tuhan dapat suami yang baik. Nih yang udah pada kawin 15 tahun kemudian bisa ngomong, Tuhan terima kasih untuk suami yang ini. Apa udah sebelin, dongkolin, halo. Dulu yang awalnya berkat, now enggak. Kok bisa gue gak mau ulang lagi? Ada yang mau ulang lagi suaminya itu lagi, saya doain. Saya udah ngalamin 17 tahun ngebetein. Dulunya pengen kawin berapa? 5 bulan doang, sisanya jalan Via Dolorosa. Tapi masalahnya kan kita nggak bisa milih undian tuh jalannya di mana, arenanya. Saya juga berusaha, bukan nggak berusaha saudara. Waktu sebelum kawin, kenapa? Oh saya jelas pasti hati-hati. Karena papaku istrinya lebih dari satu. Jadi waktu bilang, Pak gimana caranya kalau saya kawin suami saya kaya tidak punya bini muda. Saya harus belajar pada gurunya dong. Ikuti ajarannya, jangan ikuti kelakuannya, kan kayak gitu kata firman. Dia ngomong gini, kamu harus jadi wanita serbaguna. Tidak boleh bodoh, harus bisa kerja, cari duit, penampilan harus rapi. Tidak boleh gemuk, katanya begitu kan, boleh juga kan ya. Enggak boleh gemuk. Kamu harus bisa rawat suami, harus bisa rawat anak, harus bisa masak, kamu harus penampilan bagus. Menurut saya itu ajaran yang baik kan. Bisa masak, ngurus rumah tangga, bisa kerja. Karena papa saya disabet sekretaris mulu saudara, masalahnya. Saya pikir, oh good, didik saya jadi wanita karir, bener berhasil. Datang lagi ke mama, mah gimana caranya punya suami kaya gak dicerain. Puji syukur mama saya gak dicerain saudara, bini pertama. Laki-laki tuh gak bisa diikat perutnya Ratih, nggak bisa diikat kakinya, ikat perutnya. Maksudnya apa? Masak. Mama ngajarin saya masak sampai level catering saudara. Nah mau kawin mertua dari Bangka saya ambil. Tujuan gini, kalau anaknya bandel kan di JWR aman. Saya kerja ada mertua, jagain cucu juga, jadi banyak positifnya. Maka mertua jangan dimusuhin. Amin. Udah, begitu kawin, papa saya tuh raja karet, saudara, berat langsung jadi direktur perusahaan papa saya. Baru 5 bulan hamil anak pertama, pacaran 6 tahun dari SMA sampai kuliah, bibit bebobotnya saya tahu. Kawin 5 bulan udah punya perempuan lain, haleluya. Apa bilang, ini orang, saya belum keluarin semua jurus saya, udah ganti istri tau gak. 17-an cuma saya ngomong gini, ini Medan gak gampang ya, tapi ini perempuan akan ketemu perempuan yang beda, saya gak mau sama. Perempuan yang berani ganggu suami saya, gak mungkin perempuan baik-baik. Lu akan berhadapan dengan saya. Lawan dengan excellent spirit saudara. Walaupun nangis termehek-mehek, tetap berdiri. Gimana cara supaya gak dicerain? Ampunin. Kan balik lagi. Dia gak bisa cerain saya ampunin kok.
Dan saya bilang tidak ada perempuan manapun bisa ambil suami saya. Gue jamin gak bakal. Kenapa? Saya ampunin. 17 tahun. Dan pertanyaan kok saya kuat? Karena setiap kepergok dia ngomong ini yang terakhir, ampuni aku. 17 tahun terakhirnya saudara. Cuman masalahnya kok bisa? Pengharapan. Pengharapan membuat saya bilang ini yang terakhir, saya berharap habis bulan ini selesai. Enggak tahu tiap itu sampai 17 tahun. Nah, kembali saya katakan diberkati kau masuk, diberkati kau keluar. Dalam segala hal itu mesti dipraktekin. Memang kita mau diberkati kita masuk, diberkati kau keluar, tergantung responmu waktu kamu masuk di dalam. Diberkati kau naik mobil, diberkati kau keluar, tergantung kalau di mobil kamu patuhi lalu lintas, polisi jangan ditabrak, betul? Jalan yang baik, pasti nyampe. Tapi kalau kamu langgar, diberkati kau masuk, keluar gak diberkati. Kalau gak di rumah sakit, di kuburan, di kantor polisi. Sama juga ke dalam perkawinan kita, kamu masuk tergantung responmu. Amin. Nah, jadi dalam kehidupan itu loh saudara, kita gak bisa milih. Cuman kita mulai berpikir seperti itu bahwa apakah waktu perkawinan kita sudah kusut gitu, Tuhan tidak bisa menjadi Tuhan dalam hidup kita? Tetap bisa. Mau gak kita taruh Tuhan nomor 1, dia pimpin kita lagi walaupun dari nol. Amin. Nah, pertama Tuhan pimpin adalah minta ampun. Saya tahu itu pintu. Nah, begitu saya itu akses ditutup, langsung berkat itu utang diberesin, suami saya bertobat, dia juga jadi hamba Tuhan seperti itu, dan anak-anak saya pun juga Tuhan pelihara sampai hari ini. Amin. Ya. Nah, jadi dalam kehidupan kita minta karunia untuk bisa menikmati berkat, menikmati proses. Itu akan membuat kalian gak akan kecewa. Sama juga kalian doa, Tuhan udah kawin, punya suami kan pengen punya anak. Beri aku anak, amil, jebrol lahir. Pertanyaan saya sekarang tuh anak udah 15 tahun, 17 tahun, masih nyenengin apa nyebelin? Ada anak bikin kurang ajar loh, sama orang tua ngabisin duit, ngomong ngebantah, kurang ajar, betul? 15-17 tahun tidak jadi berkat. Kenapa? Kita tidak punya karunia untuk menikmati berkat. Maka dalam kehidupan kita minta Tuhan untuk menikmati karunia yang Tuhan kasih sampai akhir hidupnya pun tetap harus jadi berkat. Dengan apa? Punya hati Tuhan, cara pandang Tuhan, cara berpikir Tuhan. Sehingga kamu bisa belajar badai apapun yang kamu lewati, kamu bisa belajar dari situ. Amin. Nah di situ kamu juga mulai belajar bisa punya hati Tuhan untuk menghadapi apapun. Maka dalam kehidupan kita saudara ya, kita buka di Matius ya. Ini bensinnya kalian harus punya ini. Kalau kalian bisa punya ini, badai apapun kalian bisa lewati. Di Matius 5 dikatakan gini ya. Bahwa kalian dan saya, Tuhan menghendaki dikatakan 48, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Caranya bagaimana? Di ayat 39 dikatakan ini. Tapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Halo, ini cuma ada di kekristenan loh, agama lain gak ada loh. Ini keren. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkan jubahmu. Kalau mau jadi Kristen, ini loh syaratnya. Memang Tuhan cari gara-gara saudara. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalan 2 mil. Ini yang harus ada. Nah kalau kita punya karakter seperti itu, ini pendapat Tuhan ya. Dikatakan gini, tetapi ayat 44 ya. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Termasuk bini muda harus dikasihi ya. Yang menganiaya kita harus kasih, enggak di jalan. Ayat 45, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapakmu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang yang tidak benar. Nah pertanyaannya saya tanya, hari ini kenapa keluargamu gelap? Karena mataharinya gak bersinar. Kenapa kesehatanmu kering? Kenapa? Karena hujannya tidak ada hujan. Jadi dalam kehidupan kita saudara, kita bisa lihat ya, dikatakan karena demikianlah menjadi anakmu menerbitkan matahari. Bagaimana supaya menerbitkan matahari? Pada waktu yang namanya orang itu minta tolong 1 kilo, kalau kamu bisa 2 kilo, kamu harus 2 kali lipat. Kita harus 2 kali lipat standar dunia. Karena begini saudara ya, bagaimana kita bilang, karena apa? Secara dunia kepandaian kita bisa ikut sama seperti itu. Tapi dunia tidak punya Tuhan.
Detik kita punya Tuhan, harusnya kita 2 kali lipat dunia. Secara kepandaian, secara spirit, kemampuan untuk terbang tinggi. Tuhan mau kita 2 mile. Nah, masalahnya jangankan 1 mile, saya lihat bagaimana anak Tuhan tuh standarnya setengah. Orang-orang dunia itu kalian lihat itu lebih hebat loh. Bertanding aja ya, standar dunia begini. Kamu bertanding biar keselewat tetap jalan. Biarpun kamu lumpuh tetap merangkak, karena apa? Mereka udah gak punya pegangan, harus pakai kekuatan untuk bertahan hidup. Amin. Nah, kita standar gitu aja gak ada. Makanya kalau kita lihat dalam kehidupan kita, pada waktu ya, Tuhan minta dalam kehidupan kita, dunia minta sekian, kalau kamu bisa lakukan lebih, lakukan lebih. Dalam kehidupan saya gini ya, apapun yang lewat dalam kehidupan saya, tidak mungkin pergi begitu saja. Pasti ada sesuatu yang dari saya yang baik yang keluarkan. Itu udah saya punya prinsip. Jadi saya tidak akan biarkan orang yang berhadapan dengan saya pergi begitu saja tanpa diubahkan atau tanpa diberkati. Berkat gak selalu soal uang. Kita bisa bicara soal nasihat, kita bisa bicara yang namanya doain dia, membangkitkan semangat dia. Jadi dalam kehidupan kita ini kita harus punya prinsip. Yaitu apapun yang ada depan kita, kita harus beri lebih. Salah satu contoh ya. Saya tuh dulu waktu zaman COVID ya, ada teman saya bangkrut ya, belum ekonominya merosot, sampai dia harus jualan telur ayam kampung ya, sama ayam negeri. Ya udah, Cirati tolong jualin gitu lah. Ya udah kan jemaat saya banyak. Nah begitu di tangan saya berkirim-kirim lah itu berak-rak telur seperti itu. Nah sudah begitu orang biasa ya udah kita jual 1 rak sekian, orang ambil sekian. Enggak bisa, begitu di tangan saya cek dulu telurnya ada yang retak enggak? Dan gedenya sama enggak? Terus udah gitu kondisinya gimana? Baik atau buruk? Kalau yang buruk saya pinggirin. Jadi kalian tahu yang saya kerjakan semua saya buka ya. Semua saya timbangin. Jadi harus adil. 1 rak ini yang kecilnya sekian, yang gedenya sekian, bersih sekian. Jadi waktu saya kasih mereka dalam keadaan tidak mengecewakan. Karena harga telur kampung kan 3.000 sama gede kecil. Nah udah gitu saya wrapping pakai plastik. Penampilan langsung naik tinggi seperti itu. Padahal kalau saya umpamanya saya biarkan bisa nggak bisa, tapi nggak bisa. Pokoknya kalau depan mata saya apa yang bisa saya bantu, saya bantu. Dan sehingga akibat telur itu laku sekali di tangan saya. Yang kecil-kecil, kalau yang terlalu kecil begini kan gak tega, soalnya saya ambil kasih cucu saya aja. Amin. Jadi orang dapet yang gede-gede. Nah teman saya jual baju desainer, baju pun juga ngalamin masalah. Cirati tolong jualin buah, sama. Yang buah lengkeng periksain, ada yang busuk pinggirin. Dirapin lagi semua, waktu saya wrapping rapi, waktu saya kasihkan ke jemaat dalam keadaan sudah rapi. Amin. Jadi dari diri kita harus ada yang keluar yang namanya blessing. 1 mile, 2 mile. Nah dalam kehidupan saya juga, makanya itu perlu namanya kerajinan saudara. Kalau kalian rajin, kalian gak usah takut menghadapi hidup apapun. Karena tangan orang rajin memegang kekuasaan. Saya gak pernah takut dipecat siapapun, gak pernah takut. Karena dalam hidup saya, yang namanya ya saya kerja, termasuk ya saya pelayanan, itulah hati saya, hidup saya, kaki saya, tangan saya, otak saya jadi satu. Saya nggak peduli walaupun nggak dikasih gaji tinggi, tapi begitu iya itulah kualitas saya sebagai manusia, saya keluarkan seluruhnya. Makanya pendidikan kita tinggi, otomatis kita punya pengetahuan tinggi, hasilnya akan lebih baik. Ya, kecuali rajin, kita harus punya namanya excellent spirit. Apapun yang kita kerjakan, ada nggak orang bisa kerja serapi kita, sebersih kita, seteliti kita, keluarin semua. Amin. Kalau kalian punya 2 unsur ini, pasti kaya. Di perusahaan manapun kalian datang lebih awal, pulang paling akhir, kalau perlu nggak makan, nggak tidur, nggak liburan, hajar. Kalian udah menduduki posisi. Kedua, apapun yang kalian kerjakan, kalian do the best sehingga pekerjaan kalian tidak ada seorang pun bisa kerja serapih, termasuk cuci piring bersih, ngepel bersih, apapun pokoknya di tangan kita lakukan untuk Tuhan. Amin. Nggak mungkin kemiskinan bisa nempel sama kita, karena nggak mungkin dipecat. Kedua, ya. Dunia minta 1 mile, kamu bisa 2 mile, beri 2 mile. Karena kita apa? Kita anak Tuhan. Sehingga dimanapun kita berada, tempat itu gak mungkin gelap. Tempat itu gak mungkin kering. Tempat itu gak mungkin namanya, karena apa? Kita adalah matahari buat semua orang. Kita adalah hujan buat setiap orang. Karena dalam hidup kita keluar berkat. Contoh, dipecat ya. Gak takut saya. Pelayanan mecat saya juga gak takut. Saya bilang gini, saya tidak hidup dari bendera pelayanan ini. Nah, ibu usir saya pun gak ada masalah, saya bisa nginjil di pinggir jalan, tetangga saya, tukang pasar, gak jadi masalah.
Amin. Jadi nggak ada satu orang pun bisa memadamkan spirit penginjilan api dalam hidup saya. Nggak akan bisa. Karena sebagai ucapan terima kasih, orang yang diampuni dosa banyak, dia akan berbuat kasih banyak. Amin. Contoh ya, dipecat di sini, nggak apa-apa, terus aja cari. Nah sampai di sini bilang, bisa Bu, tapi jadi tukang kebun, ambil nggak? Ambil. Yang penting ada cap ABC perusahaan. Nah tukang kebun mulai keluarin semua jurusmu. Tukang kebun yang bisa masak, tukang kebun yang bisa nyetir, tukang kebun yang bisa accounting, tukang kebun yang bisa manajer, tukang kebun yang bisa ngurusin bank. Keluarkan semua ke dapur, kemana kamu kerjain, sesudah kerjanya ini inti beres, kamu ditaruh dimanapun pasti semua bos akan bilang terlalu sayang gadis ini ditaruh di sini. Pasti naik. Kekuatan 2 mile anak Tuhan tidak bisa dihancurkan. Pakai itu. Ini waktunya kita beralih dari dunia kepada kekuatan Tuhan. Karena saat ini udah waktunya kita sebagai anak Tuhan bersinar di tengah dunia. Orang akan bisa lihat kamu sungguh berbeda. Itu pun termasuk dengan melayani suami, mengalir keluarga. Amin. Harus kalau bisa 2 kali lipat, beri 2 kali lipat. Apa yang awalnya berkat harus tetap jadi berkat. Kalian tahu di pelayanan bonus gaji saya berapa? 1 juta. Direktur pegang ekspor import bertobat tahun 97. Akhirnya saya nyemplung ke pelayanan sebagai terima kasih karena pada waktu tahun 97 nih saudara, saya bernasar gini, Tuhan, kalau kau tolong aku, utangku ya 3 juta US, saya janji Tuhan, saya akan pelayanan, ya. Tapi kalau kau nggak tolong aku, sebelum masuk penjara, saya bunuh diri. Jadi pilih rati mati apa rati hidup. Ya udah gitu aja. Dan puji syukur saya dikasih hidup. Nah ini yang kalian lihat, saya tepati janji saya tinggalkan semua perusahaan, saya masuk dalam pelayanan sejak tahun 97. Tapi sampai hari ini tidak pernah kekurangan. Kenapa? Saya bikin gara-gara terus sama Tuhan. Bejana saya selalu kosong. Kalau saya cuma mau puas dengan gembala gereja, enggak bisa. Gembala gereja, di situ di gereja ada PAUD gratis, bimbel gratis. Datang lagi ke Tuhan nih, kasihan Tuhan orang miskin, kasih makan. Oke, 130 orang. Tuhan, itu rumah orang miskin tuh kasihan tuh. Oke, diberkatin lagi, nolong orang miskin. Terus lagi-lagi ke panti asuhan. Lagi keliling penjara. Penjara itu departemen pengeluaran gak ada pemasukan saudara. Amin. Nah, dengan saya selalu kosong bejana saya, Tuhan isi terus. Hidup saya gak pernah kekurangan. Di tengah COVID ini saya tahun kemarin baru nuai mobil expander cross 320 juta turun ke rumah saya lagi. Di tengah COVID. Amin. Karena apa? Saya bukan kerja sama dunia, saya kerja sama Tuhan kok. Saya fokus sama Tuhan, saya nggak peduli orang dia pulang, kalau kerjaan itu belum selesai saya akan kerjakan. Amin. Saya berdoa dalam kehidupan kita, apapun dalam kehidupan kita, beri yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan tuh nggak pernah berhutang. Amin ya. Jadi saya berdoa dalam kehidupan kita, mari. Upah saya di pelayanan tuh 1 juta, yang kedua 2 juta. Tapi kalian tahu anak saya di Singapura dapat beasiswa. UMR saya 1 juta itu rumput asli dari surga, bersih, tapi bonusnya anak di Singapura dapat beasiswa, di Amerika dapat beasiswa, di Gandhi School dapat 2 beasiswa, mobil dikasih Tuhan, amin. Mau gak dibalik? Saya kasih kamu gaji 100 juta, bonusnya kanker sama miom, mau? Kalian tahu orang yang hidup kelimpahan tidak takut, karena dia tidak hidup dari situ. Duit apapun saya naikin, 2 kan 5 roti, cukup tuh. Dunia udah gak bisa gertak saya dengan gak ada uang, gak bisa. Bahkan kemarin saya baru dari Israel, nah itu saya bikin gara-gara. Mbok mau ikut gak ke Israel? Gak ada duit gitu loh. Sama staf saya, belum pernah ke Israel kan? Mau ikut? Mau, doa sama Tuhan. Mbok gak mau ikut juga? Gak ada duit. Sini saya bilang. Mbok, lu 10 tahun yang lalu nih ya, baru bertobat aja kamu udah berani langkah iman, minta pergi ke 7 sidang jemaat Allah, ke Eropa, berhasil loh. Waktu udah bertobat Tuhan bawa dia ke Eropa, Mbok pencuci baju. Mbok 10 tahun kemudian nih ya, sekarang ini udah tahun berapa Mbok? Sekarang lu udah punya kebon, punya kebo, punya sapi, punya rumah, punya motor, masa gak berani ke Israel dengan cuma duit segitu? Doa sama Tuhan, betul gak? Ya non doa lagi doang, ya non saya harus pergilah. DP 5 juta jebret gitu. Oke, berdoa. Menjelang 1 minggu sebelum bayar, itu bisa-bisa saya punya bank dikuras sama Tuhan tinggal 400.000. Itu pelayanan saya 1 bulan tuh 100 juta saudara. Karena kasih makan panti,
sekolah, semuanya itu perlu duit 100 juta. Itu biaya saya satu bulan 100 juta. Keliling penjara, keliling. Nah, Tuhan, lu lihat nih tabungan gue hebat, tinggal 400 ini berarti sebentar lagi mau diisi lagi, dikuras habis-habisan nih. Menjelang hari H-nya, ya udah saya ambil aja dolar yang ada, mau dijual untuk bayar DP, bayar lanjutannya. Kamis itu jadi tanggal 1 Jumat saya harus bayar. Nah saat itu ada orang nelfon gini, Bu Ratih, saya mau datang dong sebentar. Tunggu ya, saya mau ke pasar dulu, dalam hati ke pasar, saya mau ke Money Changer, abis itu beresin baru ketemu dia. Enggak, saya sebentar doang kok, enggak lama. Ya udah, datang ngobrol-ngobrol, tahu dia datang bawa duit saudara, selesai ke Israel 100 juta. Amin. Di tengah COVID loh. Saya cuma pegang prinsip gini, tentara tidak ada yang perang pakai diri sendiri. Amin, mau rasakan? Ini waktunya beralih dari dunia kepada Bapa. Dia real. Hidup saya gak pernah kekurangan saudara. Amin, bahkan anak-anak saya di Amerika, waktu saya lepaskan ke Amerika, mana saya biayain. Saya udah didik dia dengan integritas, kerajinan, excellent spirit. Lu kalau sekolah harus di depan, gak boleh di belakang. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Dan juga sekolahnya sama, uang sekolahnya sama, dosennya sama, jamnya sama. Kenapa ada orang di belakang nomor 1, ada di depan nomor 1? Lu harus nomor 1. Dan anak saya waktu ke Amerika, dia benar-benar dapat beasiswa 4 tahun berturut-turut. Anak saya udah ngetik kok, namanya integritas, karakter, kerajinan itu harus. Seandainya mama gak ada pun, lu gak usah khawatir, lu bisa tundukkan dunia. Lu tahu kalau lu masuk ranking nomor 1 terus nanti Tuhan akan kasih kesempatan, ada bos yang kaya, tidak punya waktu, tidak punya tenaga, kita jawabannya. Jadi kalian anak muda, genjot setinggi mungkin, Tuhan pasti beri kesempatan. Amin. Nah 7 tahun kemudian, dia lulus dengan nilai cum laude dan semua cum laude. Saya gak pernah biayain, dia jadi kerja, jadi pelayan restoran. 7 tahun kemudian BlackBerry itu kok muncul di Amerika, yang masukin ke Indonesia pertama kali anak saya, pengkaya. Selesai sekarang di Amerika. Amin. Amin. Tapi dia bilang gini, Mama terima kasih. Kalau Mama Papa gak ngambil keputusan gini, kami gak mungkin hidup dalam favor demi favor. Mungkin kita gak ngalamin banyak ya, biasa-biasa aja gitu, tapi anak keturunan kita tidak pernah kekurangan. Amin, saya berdoa banyak baca firman. 5 pasal pagi, 5 pasal siang, 5 pasal sore, jangan dihafal. Baca dia akan ngeprint, gitu. Begitu ada masalah, pasti akan keluar, itu nama rema. Detik rema itu muncul, Tuhan harus genapi. Itu udah perjanjian. Kalau kalian kurang firman, hidupmu ya akhirnya cuma jasmani doang capek. Tapi kalian harus kombinasikan antara jasmani, rohani, ini harus kuat. Begitu kalian kombinasikan, kalian bisa berjalan seperti serupa gambar Allah. Amin, kita tutup dan doa ya. Bapak kami bersyukur, terima kasih. Masalah apapun kalian jangan takut ya. Karena Tuhan tidak pikirkan masa lalu, yang Tuhan mau keputusanmu sekarang dan masa depan. Dan nomor 1, jangan biarkan setan menutup cerita akhir hidup kita. Kita harus nutup sendiri kita mau apa. Antara takdir dan nasib itu beda. Takdir kita tidak bisa menolak kita lahir dari keluarga mana. Tapi nama nasib itu bisa diubah. Kalian mau cinta Tuhan atau tidak cinta Tuhan tergantung kalian. Kalian mau rajin, kalian mau bodoh, kalian mau kuat, mau lemah, tergantung kalian. Saya berdoa, pilih kebaikan, pilih kehidupan. Karena Tuhan akan beracara pada setiap kita. Shikirata karabas, shikirata shi. Shikirata karabas, shakata karabas. Sebab ku percaya pada firman-Mu, jalanku naik dan bukan turun, dan ku percaya pada janji-Mu, jadikan ku lebih dari pemenang. Dan ku percaya pada firman-Mu, jalanku naik dan bukan turun. Sebab ku percaya akan janji-Mu, jadikan ku lebih dari pemenang. Dan ku percaya pada
jalanku naik dan bukan turun, sebab ku percaya akan janjimu. Jadikan ku lebih dari pemenang. Bapa, kami bersyukur dan terima kasih. Biar pada saatnya Tuhan, kami membuka hati kami. Hamba percaya pada waktu hamba-Mu berikan kesaksian-kesaksian dari perjalanan hidup hamba-Mu. Saya percaya Roh Kudus sedang berbicara pada anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Mungkin ada 1-2 pengalaman yang menyentuh hati mereka dan mereka tahu mereka perlu berubah. Mereka perlu mengambil satu keputusan untuk kembali berjalan dari dunia kembali kepada Bapa. Kalian ingat bahwa kita ini berasal dari Bapa dan kita harus kembali kepada Bapa. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan juga bahwa saatnya Tuhan sudah tiba untuk beralih dari dunia kepada Bapa. Dia selesaikan panggilannya, dia harus naik ke kayu salib. Bahkan di Yohanes 13 dikatakan, aku yang Tuhan saja dan jadi Tuhanmu aku melakukan dengan membasuh kaki. Kamu pun harus melakukan yang sama. Dan pesan Tuhan, berbahagialah kamu yang mau melakukan apa yang sudah aku lakukan. Buang semua harga diri kita, kesombongan kita apapun. Dan mulai minta dipulihkan Tuhan. Hidup itu sudah sangat singkat saudara. Suatu hari kita akan dipisahkan dengan namanya satu kematian. Separah-parahnya orang itu mengkhianati kita, atau membuat kita sedih, atau membuat kita sakit, yang nyebelin bener-bener paling 75 tahun. Sudah gitu kita akan menghadapi satu tempat yang ada Tuhan dan tidak ada Tuhan. Manusia umurnya berapa saudara? Sebandel-bandelnya kita mau ikut cara setan, cara dunia, memberontak, marah, balas dan sebagainya. Berapa tahun? Kamu mau bandel paling 75 tahun, 80 tahun katanya kalau bisa. Bahkan ada yang cuma 50 tahun, 40 tahun sudah jalan. Sudah gitu kau pun harus menghadapi satu tempat yang ada Tuhan dan tidak ada Tuhan. Maka pada malam hari ini, mari buka hati kita. Taruh Tuhan kembali nomor 1 dalam hidupmu. Biarkan dia memerintah. Pada waktu Raja memerintah, dia akan memerintah seluruh areal hidupmu. Dia Allah yang berdaulat, dia Allah yang berkuasa. Tinggikan dia, muliakan dia, agungkan dia, sanjung dia. Karena itu tujuan Tuhan ciptakan kita. Yaitu kita harus sebagai ciptaan harus hidup untuk meninggikan dia, menyanjung dia, memuliakan dia, menyembah dia, berbakti kepada dia dan mengikuti dia. Biarpun kau ada di lembah, hatimu tetap harus seperti itu. Yang keluar adalah yang baik, yang mulia, sehingga Tuhan bisa teruskan terus perjalanan hidupmu. Biarpun kau ada di puncak kejayaan, hidupmu juga harus sama. Kau hidup untuk memuliakan dan menyanjung dia. Kerendahan hati akan membuat kau akan punya banyak pintu kesempatan. Saya berdoa, biar pada saat ini mari berdamai dengan Tuhan. Berdamai dengan Tuhan dengan keadaan yang saat ini mungkin belum bisa diubahkan tapi pasti berubah. Terus terbang tinggi kayak Raja Wali, bertumbuh bersama Tuhan dalam kasih, dalam iman, dalam pengertian, dalam kedekatan dengan Tuhan. Nanti kau akan lihat semua masalah itu akan terpental dengan sendirinya. Tapi kalau hari ini kau tetap masih kecewa, kau masih sakit hati, kau masih tetap keras hati dan tidak mau mendengar suara Tuhan, berarti levelmu sama dengan burung gagak. Burung gagak tidak bisa disalahkan karena masalah itu tidak kita bisa cegah. Orang yang nyakitin kita, fitnah kita, membohongi kita itu tidak bisa dicegah. Tapi kau bisa mencegah sikap hatimu. Kau bisa mencegah lidahmu untuk tidak mengucapkan kata-kata yang bersalah di hadapan Tuhan.
terbang tinggi bersama Tuhan, kau akan bisa lihat mereka dengan penuh belas kasihan. Bahkan kita bisa makan sehidangan dengan lawan-lawan kita. Kalau kau bisa lakukan itu, kau berarti sudah menang. Itu yang saya lakukan dengan anak suami saya, dengan perempuan lain. Itu saya lakukan dengan semua wanita-wanita yang pernah hadir dalam kehidupan suami saya. Bahkan anak itu sudah saya ambil, saudara. Saya didik dia, saya kasihi dia. Dan dia menjadi anak yang sangat baik. Dunia minta 1 mile, berikan 2 mile. Dia tampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Itu akan menyelesaikan semua kegelapan dalam hidupmu. Saya bersyukur Tuhan taruh hatinya di hati saya. Sehingga saya bisa menghadapi dan tidak ada satupun membuat saya bisa berduka. Hati saya penuh dengan sukacita. Tidak ada lagi yang dalam hidup saya yang namanya sesuatu yang bisa membuat saya kesal dan dongkol. Bahkan sikap menghakimi pun tidak Tuhan izinkan. Walaupun saya lihat orang itu jelas itu akan mencelakakan saya. Dia jelas akan melakukan sesuatu. Tapi Tuhan katakan, kalau benar dia lakukan seperti dugaanmu, kok gak salah Ratih. Tapi kalau dia datang ke dia mau bertobat, dia menyadari kamu berdosa di hadapanku. Dan Tuhan sampaikan, kalau dia ternyata menubles punggungmu dari belakang, dia celakai engkau. Masakah kasih karuniaku tidak cukup? Kau datang kepadaku, aku akan elus punggungmu. Dan punggungmu langsung sembuh. Indahnya hidup bersama Tuhan. Jalan Tuhan membuat kita penuh dengan damai. Penuh dengan kesejahteraan, penuh dengan kebahagiaan. Karena tidak ada lagi beban, karena semua sudah Tuhan tanggung di kayu salib. Saya berdoa Paskah tahun ini adalah tahun terobosan buat kalian. Kalian dimerdekakan secara jasmani dari semua penyakit apapun. Ingat, penyakit itu bukan dari Tuhan. Penyakit itu buruk, berarti dari setan, kau bisa tendang dalam nama Yesus. Tuhan sudah juga bebaskan kau dari perbudakan. Jangan takut pada manusia siapapun. Karena siapapun yang kau takuti itulah Tuhanmu. Dan Tuhan tidak mau kita hidup seperti itu. Dia cuma mau kita takut hanya kepada Dia. Kalau kau takut akan Tuhan, kau akan hidup, akan menjauhi dosa. Bahkan kau tidak bisa hidup tanpa Dia. Kekuatan kita takut itu bukan ketakutan, tapi respect karena Dia Allah yang besar yang bisa menentukan apapun di surga dan di langit. Saya berdoa tahun ini akan membuat tahun kemerdekaan. Tuhan sudah mati di kayu salib, yang sebentar lagi kita akan masuk Paskah. Dia sudah juga bebaskan perbudakan di secara spiritual. Sekian lama kau sudah hidup dalam tekanan, kepahitan, kekecewaan, kedukaan. Tuhan katakan, mau gak berikan kepada aku? Aku akan kembalikan dari kain kabungmu, aku akan berikan kain sukacita. Dia Allah Tuhan, Dia bisa sembuhkan hanya sekejap mata, saudara. Dia Tuhan. Biarkan Dia berdaulat kembali dalam kehidupanmu. Pada waktu Dia bertata di atas puji-pujianmu, pada waktu kau sengsara, kau mengalami satu kedukaan, tekanan, pujian penyembahanmu nilainya itu 2 kali lipat daripada waktu kau diberkati. Kau tetap memuji Dia, meninggikan Dia. Tuhan berkata, pada waktu aku bertata di atas puji-pujian umatku, jubahku akan menutupi seluruh ruangan di mana kau ada. Dan ujung jubahku akan menyembuhkan semua masalahmu, penyakitmu, ekonomimu, keluargamu. Biarkan Dia bertata melalui pujian pengagungan kita. Izinkan Dia menjadi raja kembali dalam kehidupan kita. Dan nikmati hidup bersama Dia. Terbang lebih tinggi lagi bersama seperti Raja Wali. Bahkan yang pernah saya ajarkan kemarin, ada satu tingkat lagi, bukan terbang tinggi lagi, tapi ditaruh di atas sayap Raja Wali. Dia akan membawa kau masuk dalam terobosan-terobosan. Berlari, berjalan cepat, itu masih masuk akal, tapi bicara soal terbang tinggi itu tidak masuk akal. Tapi tahun 2023 Tuhan janjikan kau akan mengalami mujizat yang tidak masuk akal, pemulihan yang tidak masuk akal, terobosan yang tidak masuk akal. Ini tahun adalah tahun perkenanan di mana Tuhan sedang bersukacita untuk membebaskan umatnya.
Tapi Tuhan ngomong, anakku tertekan, tertindas, tertawan, tapi mereka tidak pernah datang kepadaku minta tolong. Maka saya katakan, datang kepada dia. Lapor, hanya lapor dan jangan berespon yang buruk. Mungkin orang itu jahat, mengkhianati, kita bilang Bapak orang itu jahat sekali. Dia licik sekali, dia culas sekali dan kejam sekali. Lapor sama Bapak. Udah serahin ke Bapak. Udah gitu kau hidup dalam sukacita dan kerjakan yang baik sebagai staf yang baik, ibu yang baik, istri yang baik, lakukan yang baik. Kau lihat Tuhan akan turun berperang bagi engkau. Mulai berjalan dalam kehidupan semacam itu, jangan tanggung sendiri. Semua apapun salib yang kau tanggung sendiri, Tuhan tidak bisa menanggung salib yang kedua. Karena kau sudah tanggung sendiri. Tapi kalau kau biarkan, semuanya Tuhan yang akan pikul salibmu. Bukan kita lagi. Saya mau kalian hidup merdeka. Mengalami benar-benar damai sejahtera. Detik damai itu turun, Yesaya 26 ayat 12 akan menjadi bagian kalian. Pada waktu damaiku turun, apapun yang kau kerjakan nak, aku Bapakmu yang akan lakukan semuanya bagimu. Jaga damai sejahteramu. Hidup bersahabat dengan siapapun. Taburkan terus kebaikan. Taburkan semua hal yang baik terhadap suamimu, terhadap anakmu, terhadap keluargamu. Aku Allah yang akan memberi pertumbuhan. Jangan lihat hasil kata Tuhan. Sudah, jangan hidup seperti pola dunia. Ini saatnya di masa pasca yang kita akan masuk. Ini waktunya kita beralih dari dunia kepada Bapa. Beralih dari jasmanimu masuk dalam ke alam roh. Biarkan Tuhan yang bekerja. Tuhan, hamba bersyukur dan terima kasih biar saat ini Tuhan, mari angkat tangan. Hambamu impartasikan Tuhan apa yang baik yang kau kerjakan dalam kehidupan hambamu. Saat ini aku impartasikan pada setiap keluarga, setiap anak-anakmu yang hadir di tempat ini. Hati yang selalu passion, rindu, haus akan engkau. Hati yang selalu meninggikan, menomorsatukan engkau lebih dari segalanya. Hati yang terus berjalan dengan iman yang terus menyala-nyala. Tidak pernah berhenti mengucap syukur dalam segala keadaan. Dengar baik-baik, iman yang menyala akan membuat jalan yang mestinya mungkin 100 meter baru terbuka pintu berkat, kau akan bikin cuma 50 meter langsung terbuka. Jaga sukacitamu dan imanmu. Kita lahir dimulai bersama Tuhan untuk kita lahir baru, kita diawali dengan lahir dengan iman. Berjalanlah dengan iman dan akhiri hidupmu dengan iman. Karena hanya itu satu-satunya Tuhan mengatakan, masih adakah iman di bumi? Hamba berdoa Tuhan, biar kesaksian yang keluar dari mulut hambamu akan menjadi satu perenungan. Kau Allah tetap bisa buat mujizat di musim apapun. Biar saat ini aku serahkan semua kedukaanku, semua sakit hatiku, semua apapun yang membuat aku tidak bisa bersukacita. Hari ini aku putuskan, aku mau bahagia. Aku mau hidup penuh dengan damai sejahtera. Semuanya yang sudah mengikat aku, membuat aku hidup tertekan, aku serahkan. Dan kau yang beracara, aku cuman berdoa Tuhan buat orang yang menyakiti aku, yang mengkhianati aku, orang itu bertobat. Karena itu lebih baik untuk kerajaan-Mu daripada untuk kerajaan iblis. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus semua dengan kuasa darah Yesus. Anugerah-Mu lebih dari cukup. Kasih setia-Mu akan menjadi pagar dan perisai bagi anak-anak-Mu. Kami memilih untuk hidup ikut jalan-Mu. Karena di dalam jalan-Mu ada pertobatan, ada pengampunan, ada belas kasihan, ada anugerah, ada favor perkenanan dalam sepanjang hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucapkan syukur dan terima kasih. Amin.